pemerintahan itu sendiri harus bisa memunculkan nih tenaga kerja teknisi dari pengajar itu yang berkualitas, kesadaran dari diri kita sendiri bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena di pendidikan itu sendiri bukan hanya nilai akademiknya saja yang kita dapat, tapi juga pembentukan karakter. Di samping dunia karir itu, kita juga dengan bisa berbahasa Inggris bakal lebih mudah dalam memahami teknologi yang keluar. Karena sekarang kan teknologi berbasis bahasa Inggris juga ya. Karena kan bahasa Inggris dengan teknologi itu emang beriringan gitu ya. Masa kegiatan nih. Terus kan saya lagi semester akhir, nanti saya sekarang itu lagi sibuk-sibuk nyusun untuk tugas akhir gitu. Di samping nyusun juga ada beberapa kegiatan kampus yang sedang saya tekuni gitu kan. Saya di sisi lain sebagai mahasiswa, saya juga aktif dalam berbagai organisasi di kampus. Di sini saya bernama Sinta Ayu Adira ya untuk nama lengkapnya, biasa dipanggil Sinta. Terus teman-teman kadang juga ada yang panggil Ojo yang kayak gitu ya. Nah di sini saya berbackground sekolah yang pertama di SDN 1 Tambak Baya di Cisurupan. Lanjut di SMP-nya saya di SMPN 1 Cisurupan dan lanjut di SMA 16 Garut, dan sekarang saya di bangku perkuliahan yaitu di Universitas Garut. Saya ngambil D3 akuntansi Pak di Fakultas Ekonomi. Peluang kerja menjadi yang utama gitu ya kan, karena kalau kita memilih beberapa jurusan nih prodi yang ada di Fakultas Ekonomi, kenapa ngambil akuntansi? Karena dilihat sekarang kan untuk pekerjaan lebih luas ya kalau akuntansi gitu. Di sisi lain di dunia akuntansi gitu bukan hanya transfer akademik saja, tapi pembentukan karakter juga ada di sana gitu. Akuntansi membicarakan perihal pencatatan keuangan gitu, jadi bisa memupuk karakter saya gitu, lebih mudah dalam mengatur atau mengelola keuangan karena kita sudah terbiasa dalam melakukan pencatatan, pengeluaran, sistem keuangan yang memang benar-benar ada di kehidupan sehari-hari kita gitu Kak. Semester 6 masuk bab 4 Pak, lagi nunggu ACC bab 3-nya. Laporan tugas akhir yang Sinta ambil itu penerapan laporan keuangan yang berbasis sistem akuntansinya Pak. Gitu. Jadi kan masih banyak khususnya di wilayah Garut yang belum menerapkan standar akuntansi keuangan gitu untuk UMKM. Nah di sini Sinta menerapkan sistem tersebut yang mana bernama sistem SAKMKM untuk usaha kecil menengah mikro di Garut. Kalau berbicara keunggulan manfaat dari akuntansi itu sendiri, untuk pencatatan kita akan menjadi lebih sistematis. Di samping lain, karena kan kebanyakan UMKM pencatatan masih sederhana, masih hanya mencantumkan pembelian bahan baku serta pengeluaran yang kayak gitu. Nah di akuntansi itu penulisan dari semua unsur dari elemen kita itu dimasukkan dan sistematis gitu dari akuntansi. Jadi kita bisa mengelompokkan nih akun-akun yang ada di perusahaan kita itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi kita dalam melakukan pencatatan itu menjadi lebih terinci gitu. Jadi kan itu juga masih sangat penting ya bagi pihak audit apabila ingin mengaudit perusahaan kita gitu. Kalau berbicara materi yang sulit, pasti setiap mahasiswa nggak semuanya terkuasai ya Pak. Nah karena kan ada juga dari beberapa mahasiswa teman saya yang emang tidak sesuai jurusan dari SMA-nya masuk ke akuntansi. Mungkin masih harus mengenal dasar-dasar pencatatan akuntansi itu sendiri kayak gimana gitu, kayak entry jurnal, buku besar yang untuk pembuatan laporan keuangannya. Mungkin masih ada kendala atau sebuah tantangan di awal bahwa kita harus mengerti dasar-dasar akuntansi terlebih dahulu sebelum ke materi atau mata kuliah selanjutnya gitu. Karena di akuntansi sendiri itu juga kita mempelajari nih ada perpajakan, ada akuntansi keuangan lanjutan, malah audit juga kita pelajari gitu di matkul akuntansi gitu. Jadi nggak hanya
akuntansi fokus dalam pencatatan saja gitu, tapi kan ini ada manajemen gimana sih mengatur dan mengelola keuangan itu sendiri gitu. Untuk pembelajaran mungkin tadi tidak hanya transfer akademik saja yang hanya dilakukan di perkuliahan di kelas, di ruang kelas gitu ya. Tapi kan di sini di D3 akuntansi juga ada proses magang Pak, PKL. Waktu libur semesteran pelaksanaan PKL gitu, magang sekarang kan pelaksanaan yang sekarang jadi 2 bulan. Nah di 2 bulan itu otomatis kita pastilah belajar banyak mengenai dunia real atau dunia dari luar perkuliahan gitu, di mana nilai akademik yang telah kita dapatkan di perkuliahan kita implementasikan ke luar gitu, baik itu di UMKM ataupun di perusahaan besarnya gitu. Karena kan di setiap perusahaan juga pencatatan akuntansinya tidak persis sama gitu. Jadi di sana kita mendapatkan ilmu baru bahwa akuntansi diimplementasikan bukan hanya di ruang kelas saja, tapi juga di beberapa perusahaan atau UMKM yang ada di Garut. Malah kan waktu proses magang juga ada dari luar kota gitu, jadi tidak hanya berpacu di wilayah Garut saja. Waktu itu Sinta PKL di PT PN Pak yang ada di Cikajang gitu, PT Perkebunan Nusantara 8. Oke. Itu selama berapa lama tadi? 2 bulan? Waktu Sinta masih 1 bulan Kak. Magangnya 1 bulan? Ya 1 bulan. Nah, kalau untuk pengalaman pasti banyak ya kan, misalnya kan kita menghabiskan waktu yang lama juga gitu. Nah, kalau untuk pengalaman atau pembelajaran yang Sinta dapat selama PKL itu yang pertama itu dalam pencatatan LHK atau laporan hasil kerja gitu di suatu perusahaan, ternyata masih ada beberapa perbedaan gitu. Kan kalau di akuntansi dari transfer akademik yang didapat hanya materi gitu ya, belum kita mencatat atau menyusun langsung laporan yang ada di perusahaan gitu. Nah kalau di PT EPN waktu itu penyusunan laporan keuangan emang mentahan gitu ya untuk data-datanya. Nah kita belajar ngolah sendiri gitu, mulai dari pengentrian jurnal yang kayak gitu sampai neraca penutupan gitu. Jadi emang benar-benar kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari dunia perkuliahan ke perusahaan. Kalau melihat masa tadi ya yang dibicarakan gitu, tapi tidak bisa dipungkiri juga nih Kak, kalau setiap perusahaan memang pasti ada proses pencatatan akuntansinya gitu. Pasti ada sih transaksi laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap perusahaan, dan itu nggak semuanya harus berbasis teknologi gitu ya, karena kan kita sendiri sebagai sumber daya manusia harus membuktikan kualitas dari diri kita sendiri gitu. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa setiap perusahaan juga membutuhkan tenaga akuntan gitu untuk mengelola keuangannya gitu, karena kan di teknologi juga mungkin ada salah satu nah di sini nih kualitas kita SDM dari sumber daya manusia itu sendiri kita itu harus lebih dikembangkan gitu agar tidak kalah saing nih, kalau tadi dibahas tidak kalah saing gitu. Terus kan akuntansi juga emang peluangnya besar gitu ya, karena tidak semua perusahaan hanya membutuhkan teknologi gitu ya, karena kan garis besarnya nih akuntansi emang jantungnya perusahaan gitu. Perusahaan juga kan berkembang mengelola semua itu karena ada keuangannya gitu yang dikelola oleh seorang akuntan. Kalau untuk ChatGPT itu kan pastilah di kalangan anak remaja udah pada tahu ya, udah pada booming misalnya. Emang di sisi lain memudahkan juga, ada sisi positifnya juga gitu. Nah masih ada dosen khususnya di komputer ya yang dari lebih kayak gitu emang menyinggung masalah dari ChatGPT yang kayak gitu. Cuman kan balik lagi gitu, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan teknologi juga, karena kita juga harus memupuk kualitas diri kita, sumber daya manusia yang ada pada kita, potensi yang harus kita kembangkan gitu. Bukan hanya kita mengandalkan teknologi saja, tapi potensi dari diri kita, skill alami dari diri kita nggak dikembangkan gitu. Karena masih bisa dikatakan percuma saja gitu. Kita kan belajar gini ya, terus kualitas yang ada di diri kita, kemampuan skill yang kayak gitu nggak kita kembangkan gitu atas transfer ilmu akademik yang udah kita dapatkan gitu di perkuliahan. Lebih memudahkan gitu ya kalau ada ChatGPT, jadi kita sambil diskusi sambil tahu jawaban untuk pencarian yang kita ingin tahu gitu. Kalau di ChatGPT itu emang sisi positifnya emang banyak juga gitu.
Untuk pengalaman mohon pasti banyak ya, cuman ada beberapa lah yang mungkin masih menjadi dominan nih pengalaman yang sangat berharga gitu selama di perkuliahan, karena tidak semua remaja atau mahasiswa itu mempunyai kesempatan untuk berkuliah ya. Jadi seorang mahasiswa itu memang benar-benar mempunyai kenikmatan gitu ya, mempunyai penghargaan gitu untuk diri sendiri. Nah, pengalaman yang pertama itu bisa diterima nih, bisa melaksanakan perkuliahan gitu ya, sebuah momen yang sangat berharga. Terus bisa masuk akuntansi juga karena emang skill atau kemauan dari diri saya sendiri gitu untuk masuk ke ranah akuntansi gitu. Emang suka dalam perhitungan keuangan yang kayak gitu. Terus di perkuliahan gitu kan pasti nih ada perhitungan IPK, terus ada kegiatan dari luar akademiknya juga. Nah, di kampus ini beberapa pengalaman nih yang sangat berharga itu bisa masuk ke dunia organisasi juga gitu kan. Bahkan sekarang alhamdulillah saya dipercaya menjadi pemimpin atau ketua dari himpunan mahasiswa itu sendiri. Himadak itu himpunan mahasiswa D3 akuntansi gitu. Untuk visi ini, Himadak ini lebih ke mewujudkan mahasiswa yang akademis itu yang berpikir kritis, berpotensi yang tinggi, dan yang penting itu berkualitas. Yang kita cari itu berkualitas gitu ya, dengan beberapa misi yang kita wujudkan di sini, yaitu menjadikan mahasiswa itu dan kepengurusan dari Himadaka itu sendiri yang solutif dan kolaboratif. Yang artian ketika ada permasalahan di kampus, baik itu dari internal Himadaka itu sendiri ataupun dari mahasiswa D3 akuntansi itu, kita cari jalan keluar gitu dengan cara berkolaborasi, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Terus kita juga berusaha untuk lebih mengeksplor atau berinteraksi dengan dunia luar gitu. Kita menjalin suatu hubungan atau kerjasama bukan hanya di internal saja, tapi juga ke ormawa yang lain, ke fakultas yang lain, dan dari luar kampus itu sendiri gitu. Karena kita di Madaka ini ingin mempunyai visi dan misi itu menjadi wadah atau tempat nih bagi mahasiswa D3 akuntansi ya khususnya untuk bisa mengembangkan bakatnya juga gitu. Karena dengan adanya di Madaka itu sendiri, otomatis mahasiswa bisa lebih menunjukkan nih jati dirinya, terus kemampuan, bakat, minat dan bakat yang mereka miliki gitu. Terus dari Himadaka itu sendiri juga menjadi jembatan dari mahasiswa kepada pihak lembaga gitu melalui Himadaka. Menyinggung tadi ketua sebelumnya itu laki-laki gitu, karena kan Himadaka itu sendiri baru 6 periode di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi yang pertama dan sekarang mungkin saya yang ke-6 itu semuanya laki-laki. Nah sekarang sama Sinta gitu sebagai perempuan pertama gitu ya yang memimpin di Himadaka. Jadi waktu itu ada 3 kandidat. Satu kandidat itu maksudnya dari ketua sama wakil ya gitu, udah sepasang kayak gitu. Nah waktu itu emang dari Himadaka mungkin jurusan akuntansi terlebih dahulu nih kita bahas bahwa di akuntansi emang kebanyakan cewek Kak. Karena mungkin laki-laki tidak mungkin ya sedikit kurang suka gitu kalau masalah perhitungan, kan di akuntansi emang semuanya full nih, kita mengelola mengatur keuangan kayak gitu. Nah di Himadaka itu sendiri untuk SDM nih, SDM memang banyaknya perempuan gitu, tapi tidak bisa dipungkiri juga ya, bukan kita membandingkan ya SDM perempuan sama laki-laki gitu ya, tapi kan kualitas emang sama gitu, cuman kuantitas mungkin di sini. Nah di situ waktu pemilihan nih ada 3 kandidat dari calon pertama, kedua sama ketiga gitu. Terus sistem pemilihan ketua itu sendiri kita melakukan voting melalui Google Formulir di form yang kayak gitu. Jadi kita melaksanakan secara musyawarah gitu, bukan hanya dari keanggotaan kepengurusan Himadaka saja, tapi kita menyangkut ke semua masyarakat D3 gitu, mahasiswa D3. Jadi semuanya ikut andil dalam pemilihan ketua gitu. Jadi nanti hasil dari voting terbanyak kayak gitu jadi ditunjuk. Nah nanti di kepengurusan sebelumnya akan melakukan serah terima jabatan gitu untuk periode ke Sinta gitu, periode 2022-2023 gitu. Nah setelah dari kepengurusan melakukan sertijab, baru keluar SK dari pihak lembaga gitu untuk kepengurusan yang baru kayak gitu.
Kalau dari Sinda sendiri lebih menekankan ke kualitas SDM gitu. Jadi di sini di program kerja nih di periode Sinda itu ada evaluasian bulanan gitu ya yang akan dilaksanakan dari kepengurusan internal itu sendiri baik SDM-nya atau program kerja yang akan dilaksanakan gitu. Tidak bisa dipungkiri juga di periode Sinda yang sekarang udah banyak gitu program kerja yang emang sudah terlaksana gitu. Salah satunya ada acara barbar untuk internal di Madaka dan semua D3 akuntansi gitu. Barbar di sini itu belajar bareng kalau mau ujian. Ya kalau mau ujian kita itu menyiapkan beberapa materi yang emang mungkin bakalan keluar di ujian yang akan datang gitu. Jadi sistemnya semester 2, 4 sama 6 itu melakukan belajar bareng gitu ya kayak gitu. Kalau untuk teknisnya itu kita biasa kalau nggak di ruang kelas di kampus, kita di luar gitu. Emang pengajarnya itu dari kakak tingkat gitu. Jadi semisal semester 2 belajarnya sama semester 4 begitu, semester 4 belajar sama semester 6 kayak enak kalau sharing-sharing materi gitu kalau sesama kakak tingkat sama adik tingkat. Karena adik tingkat kan baru persamaan juga nih kalau bicara semester 2 kan baru menghadapi mau ujian gitu, otomatis belum kenal emang dunia perkuliahan kayak gimana sih kayak gitu. Nah di sini tugas dari kakak tingkat itu kan mengayomi juga memberikan arahan gitu untuk dunia perkuliahan, mau itu administrasi, akademiknya, kegiatan yang ada di kampus serta yang barusan ujiannya. Untuk program kerja udah banyak ya, alhamdulillah udah banyak terlaksana gini. Nah kan dari Madaka itu sendiri ada beberapa departemen. Oke. Iya, ada departemen pendidikan, ada media center, keuangan, personalia gitu, kesekretariat ya kayak gitu, PSDM juga. Nah dari beberapa departemen itu melaksanakan beberapa program kerja yang menjadi tanggung jawab. Mungkin emang semuanya bertanggung jawab, cuman jadi ranah mereka dulu gitu ya. Di sini ada dari Daka pendidikannya, Daka education begini, ada barbar yang tadi saya sudah sebutkan, juga ada seminar PKL sama tugas akhir. Jadi bagi mahasiswa tingkat 4 nih yang sekarang mau melaksanakan magang, nah sebelumnya kita menyediakan seminar dari kaprodi kita untuk pengarahan bagaimana sih sistematika PKL itu. Terus di seminar TA juga sama sistemnya masih kayak PKL gitu, jadi arahan untuk penyusunan tugas akhir atau dari S1 skripsi ya, kalau diploma tugas akhir gitu. Jadi ada sistematika nih pengarahan terlebih dahulu gitu sebelum kita menyusun tugas akhir yang diberikan. Terus ada dari Daka entrepreneur atau keuangan gitu. Di sini kita mempunyai program kerja yang mana kita itu danusan sama kemitraan. Oke. Ya, kemitraan itu sendiri kayak kita menjual suatu produk nih yang emang kita bekerja sama dengan pihak luar. Jadi sama-sama menguntungkan nih. Jadi kita ambil produk dari luar terus kita jual gitu. Jadi kita bisa ambil laba dari kegiatan tersebut gitu. Terus ke pihak luarnya juga ada keuntungan karena produknya udah kita jual terus kita promosiin juga gitu. Kalau Danu sendiri itu emang dari internal di Madaka gitu. Jadi internal di Madaka membuat suatu produk dan kita pasarkan terus kita jual. Nantinya kan uang tersebut bisa masuk ke kas Madaka gitu untuk penambahan. Terus ada juga makrab, terus ada latgab, ada studi banding juga. Ya, jadi kita melakukan belajar gitu ya ke universitas lain gitu mengenai diploma D3 gitu. Program kerjanya itu ada apa? Mungkin kita kan bisa ngambil juga pembelajaran dan pengalaman nih buat inovasi program kerja untuk periode berikutnya. Untuk pengalaman banyak ya kan, cuman di sini nih di garis bawahi ketika masuk organisasi perubahan apa sih yang kita alami mungkinnya lebih gitu. Dan kita posisinya sebagai mahasiswa juga sebagai pengurus dari suatu organisasi atau himpunan mahasiswa gitu. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang emang baru buat kita gitu. Nah di sini kita di himpunan itu belajar semisal pembuatan proposal, penyusunan program kerja, dan acara yang kayak gitu yang emang sebenarnya itu tidak dilaksanakan di ruang kelas sebagai bentuk pembelajaran akademiknya gitu. Jadi pembelajaran yang didapat di organisasi itu emang sangat berharga untuk menambahkan pengetahuan kita. Karena di organisasi juga skill kita itu dilatih kayak gitu. Kita menjadi suatu orang yang emang membentuk karakter kita gitu. Karena kan
kita tidak full time gitu di ruang kelas, jadi kita bisa mengambil atau mendapatkan pembelajaran ketika di organisasi gitu. Yang pertama itu mungkin kita juga harus bisa memposisikan nih kita sebagai mahasiswa juga sebagai kepengurus dari organisasi, harus bisa membagi waktu, kegiatan yang lain sebagainya gitu, yang memang benar-benar kita tidak bisa membiarkan prioritas kita gitu. Kita harus tahu nih kita prioritasnya di mana, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus punya jadwal sistematis kayak gitu untuk setiap kegiatan di perkuliahan. Untuk DAKAPES itu Dakapestipa yang merupakan program kerja besar atau unggulan, bisa dikatakan unggulan di Himadaka itu sendiri gitu ya. DAKAPES ini emang udah turun-temurun ya, karena untuk merayakan dari Himadaka itu sendiri untuk perayaannya gitu. Nah, DAKAPES ini dilaksanakan tanggal 15 Juli sekarang, untuk periode Sunta itu di 15 Juli 2023 ya. Untuk pelaksanaan dan sistematisnya itu ada lomba puisi, lomba poster, sama lomba akuntansi. Yang dimana sasarannya itu untuk siswa-siswi SMA, SMK yang masih sederajat gitu. Selain untuk mengenalkan fakultas ekonomi juga, di sini kita bertujuan untuk memupuk dan melatih skill yang ada di siswa-siswi itu untuk mengenal gitu. Kalau pembelajaran ekonomi itu kayak gini, terus bukan hanya di ekonominya saja, juga kan ada lomba poster dan puisi itu merupakan skill mereka gitu untuk bisa dikembangkan, terus bisa membentuk prestasi juga bagi siswa-siswi yang ikut dalam pelaksanaan Dakapestipa ini gitu. Terus untuk perlombaan itu sendiri juga kan kita menyediakan tidak hanya berfokus pada akuntansi ya. Nah, jadi tidak bisa dibatasi gitu kalau skill dari setiap orang kan berbeda-beda, bukan hanya dari sana. Makanya kita melebar nih, mau menyebarluaskan semua prestasi yang ada di siswa-siswi itu dengan mengadakan 3 lomba tersebut gitu. Ada poster, puisi, dan akuntansi. Nah, yang lebih menariknya lagi nih buat di acara DAKAPES ini, kita pembukaannya itu pakai acara DORAS atau donor darah sukarela, yang kita laksanakan kerjasama dengan pihak PMI atau Palang Merah Indonesia gitu ya, untuk membedakan acaranya. Jadi sebelum main event nih yang ke lomba itu, kita akan melakukan pembukaan di acara DORAS sebelum atau pra acara gitu. Nah, untuk pasca acaranya kita ada baksos sama seminar, tentunya seminar akuntansi gitu untuk kalangan semua orang sih, itu mah emang umum, terbuka untuk semuanya. Oke, boleh dikasih tahu nggak tadi donor darah tanggal berapa, seminar tanggal berapa, supaya mungkin nanti rekan-rekan yang lagi nonton yang mau ikutan tahu tanggal. Nah, kalau untuk pra-acara ya, nah di sini kita mengadakannya seminggu sebelum main event. Otomatis kita ngambilnya 7 atau 8 Juli sebelum pelaksanaan di 15 Juli untuk perlombaan gitu. Untuk donor darah kita dilaksanakan di kampus ya, di gedung 1 di Fakultas Ekonomi. Terus untuk jamnya kita akan menyesuaikan gitu dari pagi sekitar jam 8 atau jam 9 gitu ya. Soalnya masih fresh juga, terus kan namanya donor darah, alhamdulillah masih banyak orang yang peduli ya, jadi masih banyak gitu orang-orang yang mau mendonorkan darahnya gitu untuk semua pihak yang membutuhkan gitu untuk donor darah. Nah, mungkin untuk tadi yang saya singgung mengenai pasca acara itu ada baksos dan ada seminar gitu. Nah, untuk baksos itu sendiri biasanya kita kan melaksanakannya ke daerah selatan yang emang daerah bukan terpencil tapi bisa dikatakan tidak semerata yang ada di kota gitu ya. Jadi kita melaksanakan bakti sosial ke sana. Terus untuk pelaksanaannya juga kita nanti akan buka donasi gitu. Ini bukan hanya dari kas atau dari internal Himadaka saja, tapi semua orang juga berkesempatan untuk melakukan suatu amalan kebaikan gitu ya, dengan berdonatur untuk nanti kita akan salurkan atau kita akan berikan ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya dari acara baksos itu sendiri. Nah, untuk seminar kita akan laksanakan di seminggu setelah acara atau main event itu. Untuk sistem baksosnya, di sini kita akan bagi-bagi sembako. Yang pertama ya untuk para pihak yang membutuhkan gitu. Di sisi lain sembako itu juga kita akan ada peralatan tulis untuk anak-anak biar lebih semangat belajarnya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan juga belum merata ya, karena di dunia gini perkotaan dengan pedesaan emang bisa dibilang tidak merata gitu. Jadi
kita bisa menyalurkan dengan peralatan sarana dan prasarana gitu. Memang tidak besar tapi setidaknya bisa membantu gitu. Terus di sisi lain dalam pemberian sembako dan alat itu kita juga sembari sering atau melakukan pengajaran lagi kayak kita seminar yang kayak gitu ke para pihak-pihak di sana gitu. Jadi seenggaknya mereka juga tahu bahwa kegiatan di kampus itu bukan cuma terus terakademiknya saja, tapi ada beberapa kegiatan yang emang kita bersosialisasi dengan pihak luar, kita bekerja sama dengan pihak luar, dan kayak barusan kita melakukan suatu kegiatan yang emang bukan hanya melibatkan internal tapi juga dari luar, di luar atau eksternal Himadaka itu sendiri. Nah di sini kita kenapa sih harus ikut DAKHPS gitu ya, selain kita memeriahkan acaranya, kita juga dapat pengalaman yang baru nih. Kita masuk ke dunia perkuliahan, kayak gitu kita mengenal lingkungan perkuliahan kayak gimana. Karena kan pelaksanaannya juga ini di kampus kita ya, di kampus Uniga gitu. Terus kan di sini ada beberapa lomba yang bisa menjadi ajang atau bekal bagi para peserta nih yang mau ikutan untuk menambahkan potensi atau prestasi yang mereka miliki gitu. Terus melatih skill mereka juga gitu dengan mengikuti berbagai lomba yang kami adakan gitu. Di samping lomba itu kan tadi ada donor darah, terus kita bisa melakukan suatu kebaikan lah dengan mendonorkan darah kita, dengan kata lain kita membantu orang lain gitu ya. Terus ada acara seminar yang dimana kan itu juga bermanfaat banget nih bagi kita semua gitu kan, emang terbuka untuk umum, jadi kita punya bakal punya ilmu tambahan gitu dari proses DAKHPS itu sendiri. Ya, untuk pendidikan di Indonesia memang cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang menjadi topik utama yang kita harus tanggapi di dunia pendidikan gitu ya. Karena tidak bisa kita halangi juga gitu bahwa pendidikan di perkotaan dengan di perdesaan itu emang agak beda ya. Soalnya di sini kita melihat yang pertama dari ketenaga kerjanya terlebih dahulu gitu. Karena kan minimnya jurusan dari pendidikan itu untuk dilaksanakan di perdesaan gitu ya, karena tenaga kerja yang minim juga bisa menghambat proses pendidikan gitu ya. Terus sarana dan prasarana nih yang menjadi utamanya itu prosesnya itu sarana dan prasarana yang tidak memadai itu otomatis kita tidak bisa melaksanakan pendidikan gitu ya, tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu, dengan nyaman. Terus kita juga dalam menambah ilmu itu kan harus ada sarana dan prasarana yang memadai gitu ya. Terus kan di sini kalau dilihat pendidikan gitu ya, di sini kurangnya transparansi juga gitu, soalnya kan untuk pembangunan sekolah gitu khususnya di pedesaan kan tidak semewah atau sekumplit yang ada di sini gitu ya. Soalnya akses, kita bicara akses nih, akses dari pedesaan itu emang susah. Dari pemukiman ke sekolah itu membutuhkan akses yang sangat jauh. Taruh kita ke daerah selatan, kita taruh akses untuk melewati beberapa jalan gitu ya, emang bisa dikatakan susah gitu karena faktor jauhnya. Terus kan di sana tidak sepasilitasnya tidak sekumplit di sini gitu ya. Di sana kan mungkin angkutan umum dari atau Amped ya, kalau di sana itu kan kita juga kalau mau ke sekolah harus naik Amped yang kayak gitu. Terus kan masih banyak jalannya yang tidak kendala biaya gitu ya. Kalau tanda kutip itu kendala biaya, terus kan masih banyak yang jalan kaki gitu kalau mau ke sekolah gitu ya. Di sini kan sarana dan akses untuk ke sekolah itu susah gitu ya. Terus di garis besar juga masalah faktor ekonomi atau biaya untuk berpendidikan itu ya, bisa dikatakan mahalnya biaya pendidikan itu menjadi pemicu atau menjadi faktor penghambat juga bagi generasi muda atau para remaja itu untuk melaksanakan pendidikan gitu, karena minimnya biaya, terus kurangnya kesadaran tersendiri dari orang tua juga bahwa menganggap pendidikan itu tidak penting itu, mungkin karena masih banyak di pedesaan atau di perkotaan juga masih bisa kita jumpai bahwa kesadaran dari orang tua itu juga kurang masalah pendidikan gitu. Kita bisa
temui anak-anak remaja yang lulusan SD atau SMP itu langsung bekerja. Karena orang tua menganggap bahwa bekerja itu lebih baik daripada berpendidikan. Karena mereka bilang untuk menghasilkan uang gitu kita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mungkin kalau primitif orang tua kan masih ada yang berpikiran kayak gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa sumber daya manusia yang berkualitas itu bisa kita dapatkan dengan cara kita berpendidikan atau dengan cara kita belajar gitu. Otomatis ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, otomatis diri kita sendiri juga harus lebih berkualitas gitu dengan pemahaman, dengan pendapatan nilai-nilai akademik atau pembelajaran yang kita dapatkan selama di bangku pendidikan kayak gitu. Emang dapat dikatakan bahwa pendidikan itu emang sangat penting gitu di Indonesia. Jadi dengan adanya pendidikan juga bisa memunculkan sumber daya manusia yang lebih berpotensi lagi, lebih berkualitas lagi gitu. Dan saya lihat di Indonesia mungkin masih kurang merata untuk pendidikannya, baik itu dari sarana dan prasarana akses maupun dari ketenaga kerjaan itu sendiri. Ya, untuk memperbaiki atau kita meminimalisir untuk generasi kedepannya untuk tidak putus sekolah gitu ya, karena kita harus mempunyai kesadaran terlebih dahulu, kesadaran dari diri kita sendiri bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena di pendidikan itu sendiri bukan hanya nilai akademiknya saja yang kita dapat, tapi juga pembentukan karakter. Karena bisa kita lihat orang yang bersekolah dengan orang yang mungkin bisa dikatakan kurang beruntungnya karena tidak mendapatkan pendidikan itu, dari sikap dan karakternya bisa kita lihat. Mungkin dari tata krama kesopanan yang kayak gitunya, terus public speaking yang mereka pendapatan juga akan berbeda dengan yang bersekolah gitu. Jadi otomatis kita harus menyadarkan diri terlebih dahulu bahwa pendidikan itu penting. Faktor kedua ada di keluarga juga. Karena apabila tidak ada dorongan dari keluarga, otomatis si anak juga tidak akan bergerak gitu ya. Karena kan ketika si anak ingin bersekolah tapi karena keluarganya melarang, kan kebanyakan jadi bekerja gitu tanpa memikirkan sekolah kita lebih lanjut lagi. Semisal dari SMP, kan kebanyakan SMP nih, anak-anak SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu, ke SMA atau SMK gitu, tapi mereka memilih untuk bekerja atau menghasilkan uang sendiri gitu. Dan yang paling penting itu ada di faktor ekonomi, karena mahalnya biaya pendidikan. Jadi para keluarga gitu ya mungkin terhambat karena adanya faktor ekonomi, karena tidak semua orang mempunyai keuangan yang stabil gitu ya. Tidak bisa dipungkiri juga karena ada beberapa kendala yang bisa menyebabkan bahwa si anak itu harus putus sekolah karena si pihak keluarga tidak bisa membayar uang sekolah gitu. Jadi mereka memutuskan untuk putus sekolah dan memilih untuk bekerja gitu ya. Jadi mungkin di sini untuk biaya sekolah mungkin bisa dilakukan atau diberikan kesempatan bagi anak-anak yang berprestasi gitu, yang bisa melakukan jalur beasiswa untuk bisa memeratakan pendidikan gitu bagi anak-anak yang emang benar-benar pengen sekolah tapi terkendala oleh biaya gitu. Terus dari pemerintahan itu sendiri harus bisa memunculkan nih tenaga kerja teknisi dari pengajar itu yang berkualitas gitu ya. Jadi merata, tidak hanya kita memberikan dari segi siswanya saja, tapi kan tenaga pendidik juga harus emang benar-benar bisa mendidik kita gitu. Jadi kita mendapatkan ilmu yang emang benar-benar kita perlukan gitu untuk selama proses sekolah gitu ya. Terus di sini untuk kelengkapan sarana dan prasarana yang sudah tadi saya singgung itu harus lebih diperhatikan gitu ya untuk pemerintah itu sendiri, karena dengan adanya prasarana yang memadai gitu, otomatis kita juga bisa mengemban ilmu, bisa mendapatkan ilmu itu dengan nyaman, baik gitu. Jadi kita itu happy untuk melaksanakan proses pembelajaran kayak. Mungkin di sini ada sistem pendidikannya, karena bisa dilihat masih banyak sistem pendidikan yang bertolak belakang mungkinnya dengan apa yang diterapkan sekarang gitu ya. Emang dari tujuan dari Menteri Pendidikan itu sendiri ingin memudahkan kita dalam
mengemban atau mendapatkan pendidikan ilmu yang diberikan gitu ya. Terus di sini baik dari sistem pendidikan itu sendiri, karena kan perihal jadwal atau mata kuliah atau kurikulum yang diberikan juga kan itu harus mempertimbangkan atau memikirkan kepada siswa-siswa atau generasi mudanya kayak gitu. Nah, kita harus memikirkan sistem pendidikan apa sih yang emang benar-benar cocok diterapkan nih, yang bisa membuat siswa-siswa itu emang bersemangat buat melakukan atau mengemban pendidikan gitu. Terus tadi sistem tenaga kerja ya yang sudah tadi disinggung bahwa emang jasa seorang guru itu emang besar banget gitu untuk dunia proses pendidikan, karena ketika kita ingin berkarir atau ketika kita ingin menjadi seseorang yang bisa dikatakan seorang yang besar juga dengan profesi yang kita miliki, otomatis kita harus mengemban pendidikan dulu. Kita tidak bersekolah tiba-tiba kita menjadi seorang guru atau kita menjadi profesi lainnya kan itu harus melalui pendidikan nih. Ketika kita melakukan pendidikan itu otomatis kita membutuhkan suatu tenaga kerja, yaitu bisa dikatakan profesi guru nih yang mengarahkan, membimbing kita dan memberikan ilmu kepada kita, baik dari ilmu akademi ataupun pembentukan karakter yang sudah tadi saya singgung bahwa pembentukan karakter juga bisa dibentuk di dunia sekolah kayak gitu. Saya katakan bahasa Inggris itu sangat penting. Di bidang karir pun kedepannya saya sangat membutuhkan bahasa Inggris. Karena di sini peluang karir yang saya dapatkan akan berbeda dengan orang yang tidak memperdulikan bahasa Inggris. Bisa dikatakan seseorang yang berbisa bahasa Inggris itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak atau bahkan tidak tahu apa sih pentingnya bahasa Inggris gitu untuk dunia karir. Di samping dunia karir itu kita juga dengan bisa berbahasa Inggris bakal lebih mudah dalam memahami teknologi yang keluar. Karena sekarang kan teknologi berbasis bahasa Inggris juga ya. Karena kan bahasa Inggris dengan teknologi itu emang beriringan gitu ya. Karena sekarang dengan munculnya beberapa teknologi dan kita bisa bahasa Inggris, otomatis kita akan mudah mengimplementasikan atau bisa dengan mudah mempelajari teknologi-teknologi yang ada. Karena di sana kita punya skill nih dalam bahasa Inggris, terus berkomunikasi dengan pihak lain juga akan memudahkan gitu. Karena kan kita di dunia kerja atau kita singgung dulu dari dunia perkuliahan gitu ya, untuk berinteraksi atau memiliki koneksi kepada pihak luar itu otomatis Inggris sangat dibutuhkan gitu sebagai alat komunikasi kita. Atau ke depannya kita ada plan nih mau jalan-jalan ke luar negeri yang kayak gitu, otomatis itu sangat membantu, sangat penting gitu. Jadi nggak ada penerjemah lah gitu ya, karena kita emang bisa mengimplementasikan bahasa Inggris yang sudah kita miliki itu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Otomatis tadi nih kita ke luar negeri itu emang kita pede nih karena kita emang tahu bahasa Inggris. Terus kan bahasa Inggris juga sebagai bahasa internasional otomatis sangat memudahkan kita dalam berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan orang luar kayak gitu. Generasi emas, mungkin semua orang tidak asing dengan istilah seperti itu. Nah, di sini kita menitik beratkan atau memfokuskan kepada generasi sekarang untuk mengembangkan, untuk membekali diri kita untuk menghadapi nih tahun 2045 itu sebagai ajang atau generasi-generasi emas yang akan bermunculan di Indonesia gitu. Otomatis dalam mempersiapkan hal itu kita harus berhasil dulu nih di dunia pendidikan gitu. Kita harus menciptakan generasi emas, yang dikatakan generasi emas itu yang berpotensi tinggi, yang berkualitas dan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kayak gitu. Jadi dengan adanya istilah 2045 atau setelah kemerdekaan itu dengan generasi emas itu otomatis bukan generasi yang bisa dikatakan biasa saja, karena pengharapan Indonesia itu ada di para generasi sekarang, para pengemban yang sedang melanjutkan pendidikan itu untuk mempersiapkan dirinya di 2045 itu gitu. Karena kan generasi emas otomatis semua orang mempercayakan kepada para pemuda-pemudi Indonesia untuk membawa perubahan inovasi baru kepada Indonesia, khususnya dari dunia sekarang gitu ya, bahwa remaja itu sebagai perubahan atau sebuah pembawa perubahan, yang mana perubahan tersebut itu ke arah yang lebih baik tentunya
ke Indonesia yang lebih maju lagi gitu. Dengan adanya pemuda-pemudi atau generasi muda yang berpotensi tinggi dan berkualitas, otomatis bisa mengembangkan Indonesia itu menjadi negara yang lebih maju lagi gitu, dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sekarang sedang diusahakan untuk terwujud gitu, dengan adanya generasi ini, dengan adanya pemuda-pemudi yang sangat berkualitas itu, maka itu tidak bisa dipungkiri akan sangat mudah untuk terwujud gitu, karena dengan adanya bekal dari para remaja, baik itu dari dunia pendidikan, akademik, terus dari skill, potensi gitu, pemahaman tentang bahasa Inggrisnya, teknologinya gitu, itu akan sangat memudahkan para generasi muda untuk melakukan suatu inovasi dan pergerakan gitu untuk Indonesia lebih maju lagi. Mungkin dari saya ingin mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga kita harus mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi orang lain, dalam artian kita bisa memotivasi orang lain untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan atau perubahan dari diri mereka itu menjadi lebih baik lagi. Baik itu dari tingkat disiplin, mereka lebih bertanggung jawab, terus dari garis bawahnya emang mereka itu harus bisa memimpin diri mereka sendiri gitu ya. Kalau semisal mereka udah mampu nih memimpin diri mereka sendiri, otomatis mereka juga bisa melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang emang positif, yang nantinya emang berdampak baik juga, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, sama orang-orang sekitar yang ada di kita gitu ya. Karena bisa dikatakan omongan ataupun kata dari seorang pemimpin itu tidak akan ada artinya apabila tidak ada tindakan. Kita bisa berkata ini itu, tapi ketika tindakan kita tidak ada, otomatis itu semua hanya akan bisa dikatakan omong kosong gitu ya. Karena kan kita bisa tahulah peribahasa, semakin tinggi suatu pohon maka semakin kencang juga terjangan angin yang akan menerpanya gitu, walaupun akar sama batangnya itu kuat gitu ya. Nah, bisa kita artikan bahwa ketika kita sedang berusaha mencapai suatu impian kita, pasti ada tantangan dan halangan gitu yang menerpa kita. Cuman kita tidak boleh menyerah dengan apa yang kita tuju, karena ketika kita pencapaian yang telah kita dapatkan itu sebuah hadiah ataupun hasil dari usaha jerih payah kita selama mendapatkan impian kita tersebut gitu. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan suatu takdir, tapi itu sebuah pilihan. Itu sebuah pilihan yang kita buat, karena setiap perjalanan, setiap sejarah itu pasti ada cerita, dan dari setiap cerita itu pasti ada pengorbanan, ada perjuangan yang kita lakukan untuk menggapai mimpi tersebut.